Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Tiga ruang kelas dan 1 asrama pesantren musnah terbakar. Kabur dari Polresta Padang, buronan berhasil ditangkap di Bekasi. Siswa-siswi sebuah SMA di Pasaman Barat gelar panen karya dan pameran seni budaya. Pondok Pesantren Safinatun Najah di Simpang 4 Pasaman Barat, Sabtu pekan lalu terbakar. Saat itu, para santri sedang belajar di dalam ruang kelas masing-masing. Mereka berhamburan menyelamatkan diri ketika api mulai membesar. Akibat kebakaran tersebut, 3 ruangan kelas dan 1 asrama santri musnah terbakar. 1 unit mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi untuk memadamkan api. Upaya memadamkan api juga dilakukan warga sekitar, santri, dan guru. Tapi upaya pemadaman tak berlangsung optimal karena api membesar dengan cepat. Kursi, meja belajar, tempat tidur, kasur, dan lemari beserta isinya hangus terbakar. Hasil pemeriksaan sementara, kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kebakaran ini menyebabkan pakaian anak-anak, asrama, pakaian anak-anak, tempat tidur, kasur, buku, lemari, semuanya habis dan ya seperti yang kita lihat saat sekarang ini. Yang kebakar 4 ruangan. Infanteri. Kegiatan santri kita mungkin untuk sementara kita liburkan dulu, kita sampai kita merehab fasilitas yang ada, kemudian kita akan sekolah kembali normal. Kerugian diperkirakan mencapai 700 juta rupiah, sedangkan kegiatan pesantren diliburkan hingga rehabilitasi sekolah selesai. Sedangkan untuk lokasi ujian kenaikan kelas pada hari ini akan dipindahkan ke tempat lain yang memadai. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Terseret arus ombak saat berenang, Sabtu pekan lalu, 4 remaja dilaporkan hanyut di Pantai Sambungo, Kecamatan Silaut, Pesisir Selatan, sekitar 300 km dari pusat kota Padang. Tim SAR gabungan dan warga sekitar mencari remaja yang hanyut tersebut. Peristiwa tersebut terjadi saat 4 sekawan ini berenang di Pantai Muara Sambungo. Karena keasikan, mereka tak sadar jika terbawa arus hingga ke tengah. Mereka berempat diseret ombak. 1 orang berhasil menyelamatkan diri, sedangkan 3 lainnya hilang diseret ombak ke tengah laut. Berbekal informasi dari Revan Dwi Kurniawan, remaja yang selamat itu, tim SAR menyisir dan mencari 3 korban tersebut. Upaya tim SAR membuahkan hasil. Ketiga orang atas nama Wanda Fernando, 13 tahun, Ahmad Dafris Saputra, 13 tahun, dan Rafa Raihandani, 13 tahun, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Semua korban berhasil kita temukan oleh tim SAR gabungan pada pukul 6:30 pagi tadi. Korban atas nama Rafa berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Kemudian pada siang harinya pada jam 14.30 atas nama Darvis juga berhasil kami evakuasi oleh tim SAR gabungan. Ketiga jenazah korban dievakuasi petugas dan dibawa menggunakan ambulans ke rumah sakit terdekat. Dan setelah itu diserahkan kepada keluarga. Alfi melaporkan dari Pesisir Selatan.
388 orang jemaah haji kloter pertama embarkasi Padang Minggu pagi masuk asrama haji. Dengan menggunakan 5 bus, kloter pertama asal Kota Padang ini langsung turun dari bus setiba di asrama haji. Seluruh jemaah haji dikumpulkan di salah satu ruangan. Dari ratusan jemaah haji kloter pertama ini, beberapa orang yang berusia tua atau lansia terpaksa dituntun menggunakan kursi roda karena kondisi fisiknya yang kurang sehat. Sesampai di dalam ruang aula, para jemaah haji menjalani pemeriksaan perlengkapan seperti paspor. Selanjutnya, jemaah haji diberikan gelang oleh panitia haji dan uang rial 750 rial atau setara 3.300.000 rupiah sebagai uang saku bagi mereka selama di Arab Saudi. Salah seorang jemaah haji mengatakan seharusnya ia berangkat haji 3 tahun lalu. Namun karena pandemi COVID-19 diundur menjadi tahun lalu. Namun pada saat itu, pemerintah Arab Saudi memberlakukan larangan jemaah haji yang berusia di atas 60 tahun. Sehingga keberangkatan kakek 4 cucu tersebut kembali diundur. Dan baru tahun ini, ia bisa berangkat menunaikan ibadah haji. 3 tahun sejak 2020, 2021, dan sekarang baru berangkat 2023. Alasannya kemarin itu seperti apa, Pak? Alasan pertama gara-gara COVID, alasan kedua gara-gara faktor pengurangan kuota. Nah, sekarang sudah loss semua. Usia tertua jemaah haji Padang ini adalah 88 tahun. Sedangkan yang termuda berusia 25 tahun. Jemaah haji kita di kloter pertama ini diberangkatkan sebanyak 388 orang. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan ibadah haji nanti di Mekah. Yang mana kloter pertama ini menuju ke Madinah. Untuk lansia, umur yang paling tua untuk kloter pertama ini adalah umur 88 tahun dan untuk yang termudanya umurnya adalah 24 tahun. Sementara itu, Kepala Imigrasi Padang memastikan semua dokumen haji, baik paspor maupun tiket pesawat telah diperiksa dan sudah distempel. Semua paspor haji, khususnya jemaah haji, telah dilaksanakan clearance, yaitu dengan dilakukan stamp atau cap paspor dengan pemeriksaan sebelumnya boarding pass. Jadi ketika semua sudah dilengkapi paspor dengan boarding pass, kita lakukan stamp dan juga kita lakukan dimasukkan ke dalam perekaman di sistem, Pak. Jemaah yang berasal dari Kota Padang tersebut menurut jadwal akan lepas landas menuju Madinah pada Senin dini hari, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Robiham melaporkan dari Padang. Berlokasi di daerah Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang, pasangan suami istri, Idlal dan Herman, berhasil memadukan kuliner khas Italia dengan Sumatera Barat. Pizza yang biasanya berbahan dasar roti atau tepung, mereka buat dengan bahan dasar ubi atau singkong. Cara pembuatannya cukup mudah. Sediakan beberapa ubi atau singkong yang telah dikupas, lalu diparut dan dicampur dengan telur yang telah dikocok dan telah ditambahkan sedikit garam. Lalu adonan dikocok hingga merata. Tidak lupa pula ditambahkan mentega yang telah dicairkan dalam wajan dengan api yang sedang. Untuk topping atau hiasan di atas pizza bisa ditambahkan dengan keju, sosis, ataupun bakso yang telah ditumis dengan bawang merah dan bawang putih, tomat, merica, dan bumbu khas pizza. Adonan yang telah disiapkan tadi dimasukkan ke dalam loyang atau wajan yang telah dipanaskan dengan api yang sedang. Pizza berbahan dasar ubi tersebut selanjutnya dikukus bersama topping hingga waktu lebih kurang 10 menit.
Jika telah matang, pizza bisa dihidangkan ke dalam piring dan dibungkus dengan kemasan plastik. Kuliner pizza berbahan ubi ini ternyata banyak diminati dan disukai anak-anak ataupun kaum milenial karena lezatnya tidak kalah dengan pizza pada umumnya. Ide pembuatan pizza singkong berawal dari keinginan memodifikasi pizza yang berbahan dasar roti atau tepung diganti dengan ubi yang sangat banyak dan mudah didapatkan di Kota Padang. Ini nggak kalah jauh bang, serius. Ini tadi sampai shock dengan harga yang terjangkau, tapi rasa yang didapatkan tuh enak gitu bang. Lebih, kalau ini pribadi sih lebih suka yang sederhana kayak gini ya bang. Lebih enak rasanya yang pizza dari singkong ini dengan harga yang terjangkau. Juga singkong juga bisa murah dicari kan bang di Indonesia ini, di Padang ini khususnya. Dengan bahan yang murah mendapatkan cita rasa yang mahal. Tadi 3.000 bang, satu pizzanya 3.000. Jadi karena dibeli 3 itu 9.000 bang. Ide pembuatan pizza singkong berawal dari keinginan memodifikasi pizza yang berbahan dasar roti atau tepung, diganti dengan ubi yang sangat banyak dan mudah didapatkan di Kota Padang. Ini ide pembuatan pizza singkong ini karena kan Indonesia ini kan daerah khatulistiwa ya, yang dimana pasti ada namanya singkong. Nah, jadi karena ini banyak di daerah kita, yang biasanya kita ini cuma taunya keripik singkong gitu ya. Jadi saya bikin modifikasi bahwa singkong ini bisa mungkin kita buat seperti makanan-makanan modern milenial gitu. Dalam sehari, pasangan suami istri ini bisa membuat hingga 50 buah pizza yang dipasarkan secara daring atau luring. Sebuah pizza ini hanya dijual dengan harga Rp3.000 hingga Rp3.500, tergantung toppingnya. Alfi melaporkan dari Padang.